Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah orang tua meninggal dunia, ada banyak cara bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya, bahkan dapat menghilangkan siksa kubur orang tuanya. Seorang anak bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Orang tua tersebut tidak meninggal dalam keadaan musyrik atau meninggal dalam keadaan kafir. Doa anak yang soleh kepada orang tua yang beriman yang telah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doa tersebut mustajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai pahala yang tetap mengalir kepada orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Lantas apa saja amalan yang dapat dilakukan oleh seorang anak untuk memberikan kebaikan dan menjauhkan orang tua dari siksa kubur? Yang pertama, mendoakan dan memohonkan ampunan baginya. Amalan yang memberikan kebaikan setelah orang tua meninggal adalah doa yang tulus kepada orang tua. Doa tersebut mencakup 2 rahmat, meraih surga, selamat dari siksa neraka, dan istighfarlah memohon ampunan kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seseorang hambanya yang soleh di surga. Maka ia pun bertanya, wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena istighfar anakmu untuk dirimu. Yang kedua, bersedekah untuk orang tua. Sedekah mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal, maka hal itu akan sampai kepada orang tua, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah. Sesungguhnya ada seseorang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian ia berkata, sesungguhnya ibuku meninggal secara tiba-tiba dan tidak berwasiat apapun, dan aku berprasangka jika dia berwasiat dia akan bersedekah. Apakah ibuku akan mendapat pahala apabila aku bersedekah untuknya? Rasulullah SAW menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Begitu pula di dalam riwayat lain diterangkan, sesungguhnya ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meninggal dunia, sedangkan ketika itu Sa'ad tidak di rumah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, sedangkan pada saat itu aku tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Rasulullah SAW menjawab, iya, bermanfaat. Kalau begitu, aku bersaksi padamu bahwa kebun yang berbuah ini aku sedekahkan untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menjaga silaturahmi dengan keluarga dan melunasi utang orang tua. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua yang tingkatannya sangat tinggi adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan seluruh keluarga yang masih kerabat dengan orang tua dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Rasulullah SAW bersabda, bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi menyambung hubungan dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'id radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Kemudian dia bertanya,
"Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal dunia?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, mensalatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal dunia, memuliakan saudara mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Setiap amalan yang dikerjakan oleh anak yang saleh akan memberikan kebaikan bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, karena anak yang saleh merupakan hasil jerih payah orang tua ketika di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Sungguh sangat merugi jika orang tua mengajarkan anaknya untuk mengejar dunia, padahal anak yang saleh adalah modal utama agar mendapatkan aliran pahala walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Semoga kita semua senantiasa untuk berdoa kepada orang tua kita, baik yang masih ada di dunia maupun yang sudah tiada. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.